Gue di situ nanya ke yang menjelis, pakai bahasa Sunda gue nanya, bapak, punten gening pantai iya mah sepi sih nya, kok pantai ini sepi sih ya? Gue dicelutukin, ini mah pantai angker. Emang kenapa pak kalau hari itu dilanggar? Kemarin ada yang meninggal 7 orang. Belakang situ yang kebun yang situlah. Masih daerah sini? Iya. Gua kan masuk tuh. Takilan kan namanya gue tuh tau lah. Kayak beda Nyi. Jadi kayak bekas ada orang apa? Alhamdulillahnya sih nggak lihat sih, tapi kayak hawa-hawa kayak adalah kayak gitu. Gelisah, Iya gelisah kayak ada yang ngikutin itu, apalagi pas kita jalan ke sana yang gue jatuh tuh. Masih nimpuk lagi nih. Kata gue udah. Ternyata teman aing tuh yang abis jailin tuh udah di sini. Udah nongkrong bareng? Udah nongkrong bareng. Lu tadi sama siapa? Gue sendirian dari samping rumah sebelahnya apa. Sekarang itu siapa nih? Nggak tahu. Nah di situ mulai ada ya gangguan Mistis. Iya, mulai ada gangguan yang berlebihan. Nah di situ mulai ada ya gangguan Mistis. Iya, mulai ada gangguan yang berlebihan. Akhirnya kata gua, ini gimana nih? Kira-kira agak ngegeser ke depan apa? Soalnya udah bener-bener kayak mencekam. Iya, apalagi di tempat ayunan, yang ayunan pantai apa ya namanya? Ya ayunan gitu ya. Iya, dari rajut gitu. Di situ ada pohon salak, nah di situ tuh. Nah, ini nih Gua cerita kayak, yang gue tunggu-tunggu. Sekian lama gue pengen banget lu nyeritain ini. Di pohon salak ini tuh gue perhatiin kayak ada bocah yang ngumpet di situ, tapi ya nggak ada gitu, bocah di situ semua. Pokoknya di situ kalau diganggu ya kalau ada yang berpasangan aja. Kayak berpacaran. Ini bocah siapa sih yang jalan? Kalau emang mau jailin, kenapa dia kagak nongol-nongol, cuman ngintip-ngintip doang. Cuman apa perasaan gue kayak ya udah kayak lu lagi ngehalu gitu, kayak ada yang ngintip, tapi pas kita tegesin gitu kagak ada. Nah ya gue kayak gitu. Nah kalau nggak salah di situ gue foto-foto. Nah ini gue foto-foto. Ini nih pernah gue denger nih dari anak-anak nih. Gue di ayunan, terus gue foto-foto di situ kan, main cekrek baik kan. Nah di sinilah pas gue udah upload Facebook, sempat upload Facebook. Selang beberapa hari baru kan gue kayak pengen lihat foto-foto di galeri lah, kayak namanya bocah gabut ya kan. Lihatlah zoom gitu. Nah, gue zoom, kata gue, wah anjir di pohon salak ada yang ngikut dong. Cuman ya bener yang kayak haluan gue itu Don, dia tuh cuman kayak ngintip-ngintip doang. Jadi kayak udah setengah muka sama matanya merah 2. Kalau nggak salah katanya pocong itu. Katanya bocah sih, kayak mungkin si Erik apa siapa yang ngomong, kata pas dia tegesin di itu kalau nggak salah motor pakai HP-nya Erik, Samsungnya Erik. Katanya iya bentuknya itu. Cuman kan gue pas udah ngeliat, wah anjir, gue udah itu di Facebook langsung gue hapus. Gue nggak mau kayak keinget-inget lagi. Memang bener-bener kalau gue sih, kalau gue ngeliatnya itu kayak ya bocah gitu. Bocah kecil. Ya, bocah jahil. Iya bocah jahil gitu ya. Nah di situ gue hampir setiap kalau nongkrong di samping tuh gue nggak mau. Cuman anehnya kalau bocah nggak ada yang bawa pasangan tuh ya aman-aman aja. Tapi kadang kalau misalkan ada si tuan rumah nih yang di balik layar nih, si saudara Rohman nih, si Oman, kalau ada dia tuh nggak pernah digangguin. Iya makanya heran. Tapi kalau udah dia masuk ke dalam nih, masuk dalam rumah tidur apa itu kita nongkrong ada situ, aja. Sampai yang tragedi diketahui sama kuntilanak. Iya. Pawang. Mbak Dini. Iya Mbak Dini. Iya parah sih itu mah. Emang kalau aing mah udah aduh. Nah udah itu juga yang membuat tuh sakit yang lu bikin video center di daerah itu juga. Daerah situ belakangnya dikit doang lah. Intinya di situ emang kayak posisinya tuh rumah, terus kebon, ada di belakang tuh kayak ada jalanan ya buat jalan motor bisa lah. Nah, habis itu gusuran. Pohon bambu dari kelilingnya. Nah, gua di situ. Gua kalau balik apa kalau jalan lewat situ. Kebetulan gua waktu itu kan video-videoin ya adanya di situ. Berarti mungkin makhluknya sama juga ya. Iya kan. Oh intinya gila, itu cerita yang gue tunggu-tunggu sebenarnya dari kapan tahu. Karena di situ bukan sekali 2 kali dong bre, sampai ceritain dong ya yang si perempuan ini yang waktu itu gue datang dia tiba-tiba kesurupan itu. Iya intinya itu kalau nggak salah udah dibilangin tuh sama mbahnya si Oman. Mbahnya Rohman ini, ya, si Oman. Itu udah dibilangin berkali-kali bahwa kan bocah kan namanya bocah nongkrong ya, kalau nongkrong masih berisik banget kan. Dia dibilangin udah gas peting. Nah, udah malam katanya. Pakai bahasa Sunda tuh. Cuman diulang lagi sampai akhirnya tuh Mbahnya Oman kayak ngomongnya kesel lah, kayak udah malam gitu kok dikasih tahu susah banget. Cuman aja mungkin nggak ngomong kalau
lu ntar mah bukan gue yang ngasih tahu lu gitu itu. Ih, merinding. Iya. Itu makin jadilah namanya dulu kan bocah Ya, namanya- bawa cewek iya, kan pacaran, yuk know lah ada gitu. takilan di situ Iya. ada meja kan, Hmm. ada meja sekolah lah kayaknya itu bekas meja sekolah bukan bekas dagang uduk ya men ya? Bekas dagang uduk bukan Ini itu? di balik layar nih orang ini. Iya bekas dagang uduk kali. Nah bocah pada duduk situ. Nah si dia tuh kayaknya ya gua nggak tahu sih apa dia. Ya yang enggak apa gimana. Iya, kita nggak boleh berburuk sangka Iya, juga ya. Mungkin dia ah. entah kenapa gitu lah. Tiba-tiba ya pas si meja ini rubuh dia langsung kesurupan. Cuman kesurupannya tuh Kayak diem nang- aja. nangis, diem, nangis. Ya, gue pas ngeliatnya diem tuh karena gue orang yang nggak mau ada hal-hal kayak gitu kan. Gue tinggal pergi tuh. Kalau nggak salah dia tuh yang ngurusin. Itu ceweknya berarti nangis sih. Nangis. Iya. Nangis. Cuman nangis nggak bersuara nangis kayak nahan sakit aja gitu. Gitu. Iya. Ya Allah. Terus Gue merinding. dipencet lah sama mbahnya kemana. Terus dibilangin kan kalau udah dibilangin udah malam gitu. Udah Udah tegur. isi- Udah tegur sama beliau. Mm-mm. Kira si cewek ini dibawa pulang terus gue lanjut nongkrong. Ya udah nggak ada apa-apa. Cuman ya gitu bocah nongkrongnya jadi panik. Jadi kayak masih itu diomongin terus kayak tadi kenapa bisa gini-gini. Ada yang salah-salahan juga. Nih Gara-gara lu. Heeh. Gitu emang sering lah intinya kalau udah dikasih tahu batu ada aja di situ. Waktu itu gue pernah cerita yang kata masalah villa itu ya. Villa angker di sini Iya. Nah jadi begini bre. Villa angker itu juga nggak jauh dari tempat lokasi ini. Intinya semua cerita itu yang nggak jauh dari sini. Iya. Setiap kita nyeritain cerita horor mistis itu ya di lingkungan sini juga. Tuan rumahnya kita tanya ya yang di balik layar. Yang mana lu nggak mau cerita? Ntar. Kapan-kapan? 1 juta subscriber. Mau cerita nggak nih kita tungguin. Ini Mbak, cerita lu baru ganti soalnya. nih, ganti tempat sama Aing nih. Aing mau stay. Tapi Aing pengen ikut aja. Aing di belakang tapi nih kalau mau cerita. Nah, ini kita Saudara orang Omen. yang di balik layar kita suruh cerita buat yang penasaran ini yang namanya Rohman yang rumahnya kita tongkrongin bertahun-tahun. Rohman. Ya, cerita Amin. yang mana Iman? Lu kan paling banyak tuh. Oke, kita bisa. Paling tua kan. Gue cuma mau negasin, mau bukan negasin sih, cuma buat nambahin cerita iya. Pak Ujan. Kasih tahu hujan. Yang di sini nih, sekitaran sini belakang nih. Iya. Oh, yang tol ini. Ya konon sih kata babeh gua, kan babeh gua kan umurnya benar-benar lama lah pribumi. Nah, di konon di sini tuh ada kerajaan Saiton atau makhluk halus gitu. Iya. Nah, gerbangnya tuh di belakang sekolahan MI yang nggak jauh dari sini. Iya. Kan waktu dulu pernah ngedenger gak cerita yang katanya apa sih operator Kobelko ya, Lu kan yang pernah cerita tuh. Aduh, seru. Yang yang tenggelam. mati tenggelam susah banget diketemuin terus dipotong ayam palanya baru dapet kan. Iya. Nah di situ tuh Itu dia mau ngambil tanah, ngeruk tanah. Yang merinding gua ya. dia enggak Ini bukan bener-bener. bukan ngeruk tanah, dia mandi tapi ngelanggar panterangannya, dia makan bugil. Habis itu dia kelelep padahal itu nggak dalam, cuma Itu sekitar 1 meter 2 meteran. Itu yang disebut apa sih namanya? Itu yang disebut apa sih kalau yang ini lembu-lembu itu kan sih? Iya, Setan air. setan air. Kalau anjir, bahasa Sundanya sih lembu gitu kan. Oh, ini apa namanya? Berarti pantangannya itu nggak boleh mandi telanjang berarti ya? Iya. Nah, Tapi dia pakai baju. ngelanggar. Waktu itu Oh, iya. nyokap sering cerita man. Ini gua makasih banget nih berkat lu mau nih cerita sama kita itu udah keungkap. Karena nyokap pernah cerita. Jadi dulu yang ngebangun kali AL itu perumahan AL Cok. yang di daerah sini. Kali yang perumahan AL itu supir bekonya itu meninggal. Karena gue perjelas sama lu, persyaratannya berarti harus motong ayam tuh. Iya. Biar Potong nemuin itu jasadnya. Ya ibarat kan ritual-ritual zaman dulu lah gitu. Budaya tuh ya. Budaya Dipercaya. lah. Oh berarti ruang gaibnya itu di belakang sekolah MI itu. Bukan kalau uang gaibnya, konon sih katanya ada harta karunnya juga di sini. Nah itu juga pernah cerita tuh. Lu tahu kan yang ada kuburan disisain di tengah-tengah itu. Iya. Nah, konon di situ di bawah, makanya disisain segundukan situ. Tapi itu kenapa ya di keruknya tuh cuman tanggung begitu ya? Masih disisain gitu. Itu masih ada perumahan apa enggak sih di atasnya? Oh, kalau itu sih kayaknya ada deh.
Tapi gua kayak nggak pernah ngeliat kehidupan ya. Maksudnya kayak Sepi ya, tuh ya, batasannya sepi, cuma emang sepi. rumah si Mbah. Memang sepi sekarang. Jadi, Ya pokoknya sekarang tinggal gunungan yang kuburan itu, nah konon di situ ada harta karunnya. Orang-orang yang berilmu udah pernah nyoba tapi gagal. katanya ngejagain macan. Kalau di sini ada mitos macan. Mbah apa pokoknya di situ. Ususon lah. Ya ususon, bener-bener orang lembur, bangun cinyosok dari awal. Jadi kalau lu orang lembur sini pasti dilindungi, tapi kalau lu niat jahat pasti ditongolin. Gue merinding bener. Gue merinding banget nih. Konon sih ceritanya nih, makamnya ada yang deket pila Pila mana nih? pila sini nih. Yang Astagfirullahaladzim. Ya Allah, demi Allah man, gue gak kuat. Soalnya gue ke waktu itu tuh di channel kita ini gue nyeritain villa itu man. Tapi nggak tahu kenapa kuburannya hilang aja. Ya kita doain Iya. Saibul wilayah Cinyosok, mudah-mudahan beliau tenang di alam sana, amin dah. Intinya bah kita mau izin bikin video di sini, kita nggak mengganggu, kita berbagi pengalaman biar suatu saat nanti yang nonton tahu attitude tata krama di wilayah kita ini. Ya intinya itu lanjut man cerita yang gue bikin penasaran. Lu baru kemarin ya baru balik dari pantai. Iya, baru balik ke pantai. Coba dong lu ceritain nih, kayaknya mantap nih. Nah, cerita gua tuh ke pantai kan dari jam berapa ya? Pulangnya ini mah pulangnya. Pulang dari pantai. Ya, pulang dari pantai Tujuan tuh lu kemana Pi? ya ke Bogor. Ujung Genteng apa gimana? Oh, Ujung Maksudnya Genteng. Setelah pulang dari Ujung Ya, Genteng gitu. Setelah dari pulang Ujung Genteng gua kan pulang otomatis turun gunung tuh. Naik motor tuh. Ya, naik motor. Jam berapa tuh main kira-kira? Posisi itu sekitar jam 12 kurang, iya jam 12 kurang. Karena gua berangkat dari sono pulangnya tuh jam 5. Ya bukan jam 5 sih. Jam setengah 6 kurang lah. Maghrib. Ya deket-deket maghrib Mantap gitu kan. banget nih. Nah habis itu kan ya jalan gunung gimana sih, kaliku gitu kan, naik turun. Rosongan. Nah pas deket Tugu di situ tuh kan gua boti nih, si Aji sama si Usup gua. Nah gua tuh boti. Habis itu tuh yang deket Tugu ada pertama tuh berapa kilometer kecium aroma Aroma apaan tuh? ya menyan gitu. Terus habis itu kecium kayak orang-orang bau-bau orang meninggal. Nah habis ke depannya ada Tugu di samping, entah gua yang lihat atau orang-orang juga ngeliat juga. Nah di situ tuh ada kayak orang ngegantung. Yo. Ini baru kemarin nih. Iya, Berarti masih baru-barunya nih masih ceritanya. baru banget. Duh, merinding banget, Cok. Itu tuh ngegantungnya di puun apa gimana? Ya enggak, kayak jadi di sampingnya tuh kebun teh ya, gimana sih kayak orang diri gini. Ya tapi mana mungkin gitu kan, jam malam-malam Dewekan dia. terus dewekan. Tapi yang lewat rame. Yang lewat tuh kebetulan gua, rombongan lu doang. ya rombongan gua doang. Oh sepi tuh sepi. Bahkan bukan rombongan gua, cuma 2 motor, soalnya yang 3-nya si Pauji Udah duluan. udah sampai tempat rest area. Habis itu turun tuh kan, orang-orang pada gemeter karena ngelihat bener tiga-tiganya tuh ngelihat. Yang gue penasaran, yang lu lihat dia bajunya apa, warnanya dia. Ya sih kalau gua tuh gimana sih kalau orang baju putih kotor kayak Aduh. kayak tanah Iya, merah iya, gitu aduh, kan gitu. Kalau kepala badannya sih gua kurang jelas karena gua ngebut terus turunan. Gue juga nggak terlalu mikirin karena untungnya di situ yang nyetir masih bisa ini ya, kontrol ya. ya untungnya gitu. Nah habis nyampe rest area, gua tanya tuh yang boti sama gua, lu ngeliat gak? Lu nyium gak? Pas ditanya ngeliat nyium, waduh kata gua gagal ini mah. Berarti pas di situ tuh lu pada diam aja semua ya, kayak nggak Iya. ngomong di tempat. Cuma Pura-pura cuek lah, pura-pura Iya, cuek pura- tuh. cuma si Usup cuma bilang kayak gini doang. Ngeliat gak? Ngeliat gak? Aduh, itu yang bikin panik sih itu. Nah pas Asli. itu ya gue diem aja. Ya karena nggak mau memperkeruh suasana. malah panik Malah kalau panik gitu. terus jauh dari warga kiri kanan. Kalau jatuh kan berabe juga kan, bahaya. Karena Yang posisi lu doang tuh yang lewat ya. Udah, si Pak Ujan lapar. Habis itu tuh ya udah gue lanjut pulang, nyampe rumah Nggak Jam- ada nggak ada halangan, alhamdulillah sih.
kemarin nih, baru bener kemarin kan? Iya, baru kemarin. Ini Yang gua aja belum salin. Lu masih ngejar berarti ini balik lu langsung bikin video nih, langsung Iya. cerita. Masih anget-anget ya. Aduh, mantap. Sangat bet. Mudah-mudahan lu pulang dari asal sono nggak bawa sial lah. Ya, amin. Sehat terus deh. Gue tuh paling nggak bisa ya denger kalau cerita dia ngeliatnya tuh kayak putih kusut. Aduh, gue udah langsung ngebayangin. kebayang tuh ya? Iya anjir langsung. Jadi si Rohman ini benar-benar Kebayang. tahu semua selak beluk Cinyosok. Dan tadi ceritanya kita skip dikit tuh karena ya mental kita jujur aja kita manusia. Ya kalau mau dilanjutin sih boleh gue ceritain Aduh, nggak sedikit deh, tentang mental itu. asal usul Cinyosok. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita orang. Jadi tadi tuh kita setelah cerita di tol yang cukup mencengkam tempatnya dan kita menceritakan Sohibul Wilayah yang mendirikan daerah Cinyosok ya. Kita lanjut lagi, kita korek terus, mumpung saudara Rohman mau bercerita, kita korek terus. Nah, gue pengen nanya itu, emang benar makamnya itu hilang? Bukannya hilang sih, tapi kayak terlupakan aja. Nggak tahu di mana gitu. Iya, nggak tahu di mana. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Iya, isunya yang deket villa. Terus ada isu lagi yang di makam apa sih namanya? Istana tuh. Astana. Oh, iya, Astana. Banyak isunya. Intinya omongannya masih simpang siur ya dong. Ada Masih ngomongin mitos A, lah si ya. A, B, C. Jadi ya belum ada yang Masih pastinya. Tapi itu yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu yang di Iya. sini gitu. Tapi benar sih konon katanya ada. Dia perwujudannya tuh maung, terus kepalanya manusia. Oh, berbentuk badannya itu seperti macan. Kepalanya manusia. Manusia. Kadang-kadang kalau warga Cinyosok mau pergi jauh-jauh hari, kalau nggak pergi kemana gitu, Jauh lah gitu. iya jauh, pasti dia bakalan bilang kayak gini, Mbah, jagain ya kalau ada yang niat buruk, tolong hadang atau gimana gitu. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Soalnya dia penunggu di sini tuh bener-bener Udah lama legend di lah, sini ya? iya, Udah udah lama. legend iya. Sesepuh lah leluhur kampung kita ini. Terus gua masih penasaran nih, mungkin yang nonton video kita tadi tuh lebih penasaran mungkin ya cerita gerbang gaib itu. Kalau gerbang gaib tuh sebenarnya di belakang MI itu gerbangnya. Di belakang Awal, sekolahan. gerbang awal. Gerbang terakhirnya, pintu terakhirnya tuh ada di Mekarsari, di danaunya. Berarti usia udah luas banget ya. Tapi ya kerajaan leluhur tersebut. Ya intinya ibu kotanya, ibaratkan ibu kotanya mah di belakang AL. Iya. Tapi kayak gua pernah ada satu cerita ya, kayak jadi ada kerajaan kayak gitu juga. Tapi dari sini. Dari sini. Iya, di sana lah. Emang sebenarnya masih simpang siur. Iya. Iya. Tuh banyak ceritanya, cuman Masih mitos. Bingung buat iya, tunjuk dong. masih ada yang bilangnya inilah itu. Oh, berarti selama kita bikin video itu tuh ini masih wilayah-wilayah. Nah, iya. Iya, kayak gue pernah dengar cerita tuh kayak yang itu tuh di bawah belakang rumah ini. Itu masih wilayah-wilayah dia. Iya. Kan intinya di sini tuh sebenarnya banyak sejarahnya, cuman Ya ketutup Susah aja diekspos gitu. nih. Iya. Konon sih, pertama jalan tol tuh bakalan lurus ke jalur. Tapi di maps atau dipakai drone banyak kabut jadi susah. Konon ada yang bilang Oh, yang tadi tol kita bikin video Iya. itu yang harusnya lurus. harusnya lurus. Iya, lurus doang. Nggak banyak belok-belok. Tapi sekarang tuh proyek tol tersebut belok ya. Iya, karena kan di sini kan ibaratkan kalau jadi pasti jadi jalur merah. Masih rawan. Mm-mm. Selain lu pernah ngedengar cerita di kampung kita ini, selain lu ngedengar cerita gerbang gaib, harta karun, terus Mbah siapa ya? Mbah. Itu beliau, lu pernah nggak Dengar-dengar hal Dengar-dengar. mistis lainnya nah gitu. itu hal mistis Sejarah lain lah Sejarah intinya lain. yang pernah lo dengar. Kalau sejarah lain di AL kan ada kan pembunuhan itu. Iya, tahu. Kan cewek. Cewek Iya, sama yang yang di bebas. di selokan itu. Iya. Nah di sana tuh angker. Iya. Dulu gua waktu kecil, gua ibaratkannya umur berapa ya? Umur sekitar 8 tahunan. SD. Iya SD. Gua tuh subuh situ pas hari Minggu. Nah, gua tuh mau jogging
sama teman-teman kecil gua yang sekarang udah balik, udah bandel gitu kan. Udah pada menua. Daripada dulu udah bocah yang punya bocah. Nah tuh gua tuh lewat sebelum dijadiin tol, di situ kan ada danau yang gua ceritain tadi di jalan tol. Ya. Nah gua tuh lewat situ. Pas gua naik ke kalinya, entah kenapa, apa gua doang sendiri atau siapa gitu ngelihat ada sosok bayangan hitam di pohon bambu atasnya yang sekarang udah digusur kan ya. Ya Ini jadi proyek tol sekarang. ya, Itu subuh ya. ya sudah. Itu berapa orang men? Kalau nggak salah 5. Oh ya, gue pengen nanya nih tentang harta karun itu. Kalau nggak salah itu di situ ada penunggu ularnya juga. Mau bukan ular doang, Banyak siluman. banyak. Banyak itu sih. Iya banyak. Ada siluman babi, ada Di situ. iya. Babi Yang palanya babi terus badannya orang. Oh, berarti di tempat harta karun itu ternyata mistisnya itu banyak banget. Iya. Tapi konon katanya kalau lu dapetin harta karun situ, kekayaan lu nggak bakalan hilang selama 7 turunan. Lu dapetin kuncinya aja, keris yang berbentuk naga di situ. Baru bisa. Oh, itu kuncinya. Tapi tempat dan lokasi itu masih kita samarkan, takut dikhawatirkan yang nonton ini nekat lah, karena taruhan itu nyawa ya. Kalau nggak salah. Banyak apa sih ritual-ritual yang Harus dilewati. di luar nalar gitu. Oh, itu harus pakai ritual juga. Iya pasti. Kalau harta-harta karun gitu setahu gue ya, pasti ada ritual yang tertentu. Mungkin kerbau, mungkin orang, atau mungkin apapun itu pasti yang di luar nalar. Intinya gua pernah denger tuh di situ ada beberapa orang yang punya ilmunya tinggi apa di situ yang nggak jadi orang lemah, nggak bisa dia. Intinya udah masukin situ. Intinya belum juga masuk kali ya. Masih gerbang awal. Baru gerbang awal dia udah mental. Oh, ada gerbang-gerbang itu, ada Nah, iya, step-step ada. gerbang lah. Iya. Udah mental dia. Tapi gue dulu pernah gini, Bre. Gue kan SD di Cinyas juga kan. Sempat lah SD Cinyas juga. Setiap kelas 2 itu pasti kita tiap hari Sabtu kalau nggak salah apa hari Jumat gitu pasti kita ke AL ya. Iya. Itu sering gue selama sekolah SD itu sering bocah itu pulang dari AL itu kalau kata bahasa orang sini itu kesambet. Iya, ke tempelan lah. Sakit. Berarti emang banyak itu setannya. Gue juga pernah ngerasain sih dulu kalau mancing di itu sekarang sih danau udah nggak ada kan? Ada, Cuman tapi kayak kobakan doang. kobakan doang Iya. sekarang. Oh, sekarang jembatan itu jembatan yang Jembatan kayu kan? Iya. Masih ada. Udah ya, nggak kan? ada sekarang. Lu tuh kalau Udah mancing kepotong. mancing siang bolong pasti balik tuh. sakit. Udah gitu di situ tuh kalau nggak salah airnya suka warna-warnanya ganti-ganti. Iya benar. Hijau. Mungkin kalau butek, warna-warna gitu Positif aja itu mah. positif karena apa sih aliran limbah ya, iya, aliran limbah tersebut. Nah, jadi gini, Bre. Buat penonton semua, gue pengen cerita di AL, perumahan AL daerah sini. Buat lu yang penasaran, lu silahkan datang malam-malam. Jadi gue pernah dengar cerita ini, man. Mungkin lu pernah dengar cerita ini juga, Bre, nih semua ya. rasain aja sensasinya gitu kan. Nah, ini cerita pertama itu ada pembunuhan. Betul kan? Iya. Pembunuhan perempuan. Itu faktornya banyak tuh simpang siur tuh, dari cerita katanya sakit hati, ditolak, terus di situ pengen diajakin begitu-gituan lah, kagak mau. Tapi kalau nggak salah kan ada dua kasus kan. Dua Iya, kasus. Satu Nah, dibuang doang, bukan dibunuh. Yang satu itu perempuan dibunuh di situ. Kalau nggak salah, gue pernah denger cerita, ini mitos nih, nama cerita masyarakat kan. Itu ceritanya tuh ada tukang somai, kayak di film-film horor. Tukang somai beli somai. Iya tuh, ini gue Somai beli somai. maksudnya tukang somai ini dibeli sama perempuan. Tukang somai ini nggak tahu kalau di situ udah ada yang meninggal, dibunuh. Gue merinding. Jadi duitnya itu ya begitulah kayak di film-film. Didatengin lah orang yang bisa lah, diajakin pulang, kagak mau. Kalau nggak salah lu pernah dengar cerita ini nggak? Gue mengoreksi sedikit lah. Nah, kagak mau pulang. Ditanyain kenapa nggak mau pulang? Mau nyari temen aja. Itu perempuan duduk di situ. Masih pengen balas dendam lah. Jin tersebut lah. Selisih dari situ sebulan ya kalau nggak salah. Cepet lah itu. 2 bulan. Dua bulan Dia masih sebulan. hangat-hangat. Masih hangat-hangat dari kasus itu.
pas di jembatan itu, jembatan kayu itu kecil kan, yang dibunuh itu pakai jembatan kayu itu, Iya. potongan kayu, Iya. ada pakunya kalau nggak salah. Itu kemudian dari situ ada yang meninggal dibuang di situ. Itu sampai ketahuan itu semua. Udah busuk kan. Udah busuk, udah ada bayi belatungnya.